Hai sobat, di episode perdana berbagi cerita kali ini kita akan ketemu atlet nasional peraih medali perak SEA Games di Manila. Seperti apa keseruan ceritanya? Kita simak aja yuk cerita seru dari tim berbagi cerita kali ini. Pertama kali ikut taekwondo itu di kelas 2 SD. Pertama awalnya pengen ikutnya wushu, ditawarin kan ikut wushu. Pas giliran mau daftar tuh ada tetangga ngomong, udah kamu ikut taekwondo aja bareng gitu, berangkat latihannya gini-gini. Ya udahlah, jadinya nggak jadi di wushu, jadinya di taekwondo. Lalu ikutlah di kelas 2 SD itu. Terus awal mula di Sabuk Putih pertama ikut tuh langsung ditawarin ikut kejuaraan seluruh Jawa Tengah. Dulu tuh prakadet, masih kelas 2 SD pertama kali, dan itu bisa dapat medali perak. Namanya anak seumuran kecil-kecil gitu kan, kalau udah dapat medali kan pasti seneng, tambah semangat. Terus juga ikut taekwondo itu banyak temennya, bisa main di satu dojang itu. Lalu akhirnya tumbuh semangat lagi, ikut kejuaraan lagi, ternyata bisa dapat medali emas. Nah dari situ tambah deh mulai semangat latihan terus menerus, dan akhirnya bisa dipanggil ke tim Kota Semarang. Nah dari tim Kota Semarang itu sama juga, menang sampai dipantau bisa masuk ke pertama kali di PPLP Jawa Tengah. PPLP Jawa Tengah kalau nggak salah tuh tahun 2009-2008 pertama kali masuk PPLP Jawa Tengah waktu itu. Ada kalah, udah menang, jadi nggak selalu menang aja, tapi pas menang itu jadi tambah semangat. Kalau pas lagi kalah tuh kayak penasaran, jadinya pengen coba lagi sampai bisa terwujud menangnya kembali itu. Dari PPLP itu ada seleksi nasional untuk kejuaraan di Vietnam tahun 2009, dan yang dipilih hanya satu finalis yang menang dapat medali emas. Dan bersyukur di sana saya bisa pertama kali ikut kejuaraan nasional tingkat junior dan mendapatkan medali emas dan lolos seleksi tersebut dan bisa ikut berangkat ke Vietnam. Setelah dipanggil di Pelatnas itu awalnya juga jauh dari orang tua, terus sering di mes kan, udah beda lah. Misalnya di rumah bisa santai-santai, di mes tuh udah harus disiplin, diajarin cara semuanya lah. Kayak misalnya kalau habis bangun tidur tuh harus bersihin kamar gimana semua, jadi semuanya harus mandiri, makannya juga diatur semuanya, jadi udah tertata. Nah, waktu kejuaraan di Vietnam itu pertama saya juga bisa meraih medali emas. Nah, dari situ deh saya mulai terus berlatih, semangat terus, dan sampai sekarang ini. Orang tua sih nggak ada ya yang bela diri, cuman paling suka olahraga aja. Olahraga kalau dari papa tuh sukanya kayak tinju, dulunya ikut tinju. Mungkin dari kakek dulu ikut pencaksilat. Kakek dari mama itu pencaksilat, dia katanya bagus lah, jawara gitu. Terus awalnya itu dari orang tua tuh nyuruhnya ikut ke wushu itu. Nah cobalah, karena mungkin orang tua lihat ada orang. Sekalinya ikutin gerakannya tuh bukan tangan tapi kaki gitu. Nah wushu kan kebetulan kan juga kaki main, tangan main, tapi
nggak tahu kenapa tetangga tiba-tiba kayak ngajakin udah ikut taekwondo aja, dan akhirnya ya udah. Sebenarnya semua ada sisi menariknya ya, masing-masing cabang olahraga ya. Cuman nggak tahu kenapa ya suka aja sama taekwondo, karena gimana ya, kalau lagi tanding tuh kayak yang lagi make dobok, namanya tuh dobok kalau pakaian taekwondo tuh kayak pakai dobok, pakai apa tuh kayak keren aja gitu. Bawaannya lebih percaya diri, kayak beda lah pokoknya. Mungkin kayak lagi tanding nendang, pokoknya tendangan taekwondo tuh kayak yang bagus gitu, muter-muter lah, loncat-loncat, jadi kelihatan indah gitu. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ya awal mulanya pasti ada jatuh berdiri. Nah tahun 2009 itu saya udah memulai pelatnas dari junior. Nah dari situ saya tuh nggak mau kalah sama yang senior. Jadi gimana pun saya walaupun masih junior, saya nggak mau kalah sama yang senior. Jadi gimana saya bisa samain senior walaupun saya masih muda banget gitu, masih belum waktunya ke jenjang tersebut. Saya merasa kayak saya tuh masih muda banget,
tapi kenapa kok saya nggak bisa kepake di SEA Games yang lalu-lalu, dalam arti tahun 2011, 2013. Kemudian saya di tahun 2014 saya ikut juga Platnas, itu Platnas Asian Games untuk seleksi juga. Nah di situ pun saya udah buktiin, udah juara di kejuaraan Asia, dapat perunggu, tapi saya masih belum kepilih di Asian Games. Saya tetap penasaran, coba lagi. Nah ternyata di SEA Games pertama saya terpilih di tahun 2015 dan saya bisa menghasilkan prestasi tertinggi, medali emas di SEA Games Singapura tersebut. Sampai akhirnya saya menjadi kapten tim di timnas sampai sekarang, dan saya kemarin terakhir mendapatkan medali perak di SEA Games Manila. Mungkin kalau atlet pengalaman gak enaknya mah di latihan mungkin ya, karena kan latihannya capek banget tuh. Capek sehari tuh bisa dibilang latihan udah kayak minum obat. Sehari 3 kali. Kita liburnya cuma Sabtu sore sama sampai Minggu aja. Itu kadang kalau udah deket tanding Minggu pun kita latihan 1 kali. Jadi ya itu bisa dibilang pengalaman gak enaknya, tapi dari pahit itu jadi menghasilkan yang manis gitu. Jadi semuanya tuh emang harus jadi susah dulu baru bisa dapat enaknya. Misalnya nih TC di Korea, selama 1 bulan kita setiap hari sparring terus badan udah sakit-sakit semua kan. Masih aja ditambah latihan fisik, kita harus kayak interval, latihan fisik interval, lari 400 meter, muter, terus tangga, bayangin tangga yang kayak di Korea itu kan tinggi-tinggi tuh. Kita harus lari naik turun selama 100 kali itu. Ya gitulah, cuman ya udah nggak apa-apa. Dari capeknya itu jadi menghasilkan. Namanya atlet kan pasti ada titik jenuh. Nah, biar kita nggak terlalu jenuh, Senin sampai Sabtu pagi itu kan kita latihan full. Nah, di balik itu semisal hari Sabtu siangnya kita pergi tuh mungkin ke mall atau pergi sama temen nongkrong lupain latihan dulu sampai Minggu. Nah, nanti kembali lagi di hari Senin fokus lagi. Jadi mungkin jenuh hari Senin sampai Jumat itu capek mikirin latihan, tapi Sabtu Minggunya terbayarin buat ya mungkin nonton film, nongkrong, atau ngapain lah. Jadi masing-masing atlet ada caranya sendiri untuk menghilangkan jenuh itu. Kita kayak kumpul bareng, ya mungkin kayak ngopi-ngopi di dekat mes tuh ada tempat kopi atau apalah. Nah kita sambil ini kayak main bareng Mobile Legend, games lah apalah, terus macam-macam sih. Yang pasti sih seringnya games sih, atau cerita bercanda-bercanda aja, yang penting bikin fresh otak biar nggak capek banget. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service,
hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Proses awalnya itu yang pasti berat sih pastinya. Kita harus melewati kayak proses seleksi. Kita tuh awal terbentuk dari awal Januari itu kita udah diseleksi untuk pemilihan tim inti SEA Games. Jadi kalau nggak salah tuh dari bulan Januari sampai bulan pertengahan tahun itu tuh kita dipantau terus diseleksi. Jadi kita selama pelatnas itu kita harus bersaing secara sehat dengan teman yang satu kelas dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lengah, ya udah kita nggak bakal main. Walaupun kita satu kelas nggak ada orang, dalam arti misalnya saya nih kelas 54 kg, saya sendiri. Nah itu kalau misalnya saya seenaknya sendiri, saya mikirnya kayak udah pasti main gitu. Jadi itu pelatih bisa mantau dan pasti kita dicoret untuk dipulangkan dan tidak main di SEA Games tersebut. Nah setelah itu juga kita dilihat progresnya selama itu. Jadi setiap bulan kita ada tes fisik tuh, setiap 1 bulan sekali tes blip. Gimana sih peningkatan fisik, gimana sih peningkatan teknik gitu. Kita ada progresnya setiap bulan dan setelah terpilih kita juga harus melewati kayak TC, kejuaraan-kejuaraan juga. Kita ada kejuaraan juga di situ. Kejuaraan kita sebelum SEA Games dipantau juga. Jadi dilihat gimana sih perkembangan atlet. Atlet harus punya berpikiran tuh kebanyakan tuh aku udah kepilih nih main SEA Games, kebanyakan kan ya udah yang penting main gitu. Cuman kalau saya sendiri pribadi kayak bisa kepilih sama SEA Games itu semakin semangat, semakin pengen mendapatkan prestasi tertinggi, bukan hanya berpikirnya cuman main aja gitu, main aja menang kalah terakhir lah, yang penting main SEA Games gitu. Enggak, tapi bagaimana caranya biar bisa menghasilkan prestasi yang tertinggi.
juga harus bersaing. Misalnya saya kemarin ketemu sama Kamboja, ketemu Timor Leste, dan finalnya ketemu sama Filipina. Nah, itu pertama saya harus melewati dulu tuh Kamboja. Awalnya agak sengit, terus di ronde 2 dan ronde 3 bersyukur bisa jauh skornya. Nah, dari situ saya udah megang medali perunggu. Nah, saya belum puas, saya pengen lagi masuk ke semifinal. Semifinal saya bertemu dengan Timor Leste. Nah, semifinal ketemu Timor Leste, saya harus hati-hati, harus jaga kondisi badan saya karena saya tahu final bakal ketemu sama tuan rumah. Jadi saya harus benar-benar fit, kalau jangan sampai ada yang cedera. Kalau sampai cedera bahaya. Dan ketemu tuan rumah memang sedikit gugup, pastikan masuk ke lapangan banyak euforianya kan, penonton pasti kayak sorak-soraknya. Apalagi aku masuk itu kan pasti nggak ada yang support kecuali tim Indonesia. Tim Indonesia mungkin hanya 10-20 orang, sedangkan Filipina satu gedung, itu berpengaruh juga. Cuman ya sudah, itu nggak saya pikirin. Masalah itu saya bermain maksimal aja, walaupun kurang beruntung kemarin, hanya mendapatkan medali perak. Awalnya dijalanin, semisalnya gagal, coba lagi sampai mimpinya itu terwujud. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM
agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Hai Lur, kabarnya piye? Api-api wae toh. Dah, di berbagi cerita episode kali ini kita akan ketemu seorang musisi putra daerah yang lagunya lagi boom. Lagu-lagunya bikin para sedulur-sedulur pada baper. Karya lagunya semuanya viral nih di YouTube. Sosoknya, sederhana banget. Ayo tebak siapa sosok musisi serba bisa ini? Coba ya diingat-ingat. Kalau misalnya denger lagu ini langsung keingetan siapa nih ya? Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune, kowe milih dalan liyane. Yo wes ben walah mata nyanyi terus ya. Nah, pada baper kan ya tuh. Nah, langsung aja nih Lur, kita ketemu aja sama sosok yang inspiratif kali ini. Ada Hendra Kumbara. Awalnya memang kalau cita-cita zaman kecil malah aneh-aneh Mas. Cita-cita jadi pesulap, jadi astronot dan lain-lain. Tapi setelah dewasa kan akhirnya tahu, oh ternyata aku kok lebih cenderung ke musik gitu. Mulai SMP itu udah mulai seneng. Awalnya itu malah waktu khitanan itu teman-teman yang lain mungkin pada minta PS, minta ini, aku mintanya kendang waktu itu Mas. Mintanya kendang karena tetanggaku itu banyak yang suka dangdutan itu. Aku tuh kayak kendang gitu. Nah itu malah kakak saya, oh tuh kok kendang tuh gitar wae gitu. Padahal itu saya belum bisa gitar. Terus awalnya ya wis apa-apa, beli gitar tak sinau gitu. Akhirnya beli gitar, mulai dari itu belajar lagu-lagu standar gitu sama teman-teman. Terus sampai SMA mulai ikut festival band, terakhirnya melanjutkan seni musik di UNES Universitas Negeri Semarang tahun 2007 itu. Awalnya itu saya waktu SMA juga udah sering ikut dangdut, grup orkes keliling gitu. Itu juga kalau pulang malam itu sering diomongin, "Ku ngopo sampai ya ngene. Wah, ora apa-apa, aku malah seneng ini." Saya sempat jawab sampai jawab gitu. Tapi mungkin saya tahu orang tua saya kan basicnya guru. Bapak saya guru itu, dia juga mungkin harapannya saya jadi pengajar gitu. Makanya walaupun masuk di sini pun kuliahnya saya jurusan pendidikan seni musik, bukan yang seni musik murni. Harapannya agar menjadi guru, dan itu pun pendidikan seni musik itu pilihan kedua saya dulu Mas. Pilihan pertama itu bahasa Inggris. Sampai saya kuliah beberapa tahun itu bapak saya kalau ditanyain temannya atau tetangganya itu, "Anakmu jurusan apa?" Bahasa gitu. Maksudnya musik itu kayak, apalagi tempat saya kan di desa Mas. Kayak musik itu kerja kok ning musik meh piye ngene, meh dadi pengamen gitu-gitu. Belum sing meluas seperti sekarang sih.
saya waktu mulai di kuliah seni musik Semarang itu kan akhirnya ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi mas. Maksudnya mulai bikin karya, bikin lagu itu memang mulai dari 2007 itu. Terus mulai ikut project kesana kesini, misal kayak ngisi di acara wedding, ngisi di kafe-kafe, terus main di event-event apa. Salah satunya juga di Bank di Jawa Tengah itu ada grup campur sarinya itu yang hampir berarti setiap bulan sekali itu dulu saya ngisi di sana, main pertama cakcuk itu, cak yang cing itu, terus yang kedua gitar itu. Waktu itu kan masuk di TV waktu itu di TVRI Jawa Tengah itu mulai orang tua saya, oh memang anakku gitu. Tempat rumah saya itu di ada warungnya gitu, setiap ada tayangan itu mesti disetel ke biar orang-orang yang makan ke situ itu pada nonton gitu. Mulai dari situ saya mulai, oh ini berarti orang tuaku udah mulai mau menerima kalau saya ini memang jalannya di musik. Mulai saat itu udah mulai tak seriusin lagi gitu. Kalau saya biasanya lagu-lagu ya banyak juga yang pengalaman pribadi. Terus ada juga kalau misalnya saya ceritanya mungkin wah cerita iki wis pernah tak gawe, lagu iki pernah tak gawe gitu. Biasanya teman pas lagi nongkrong gitu kan dicerita apa? Coba jajal cerita kok menawan ganti lagu gitu. Mereka cerita curhat gitu, terus tak ambil bagian ini. Oh ya, bagian ini belum ada lagu yang menceritakan tentang ini ya gitu. Kalau saya bikin lagu lebih ke detailnya, misal banyaklah lagu yang tentang perpisahan, banyak lagu tentang sedih gitu, tapi kadang yang mungkin yang saya lebih tekankan itu yang detailnya mas. Misal kayak lagu Tibomburi, aku dewean ning dalan perapatan, itu ya emang bener-bener ditinggalnya pas ngopo, pas lagi ning perapatan, terus pas dewean ngene ndek dan mutus ke aku, nah, seperti itu misal, seperti itu. Terus biasanya dapat inspirasinya pas di jalan lagi naik motor gitu. Salah satunya juga itu lagu Dalan Liyan itu pas ngambil laundry mas. Pas pagi-pagi ngambil laundry yang dalan kok pikiran sopo sing kuat nantang kahanan gitu, mesti saya berhenti. Terus di HP itu tak rekam voice note gitu. Di HP itu sampai banyak itu rekaman. Ganti HP itu kan tak upload lagi di cloud apa di drive gitu. Nanti kalau waktu slow gitu tak bukain. Lagu iki ya, tak lanjutin. Kalau Dalan Liyan itu memang paginya aku dapat, langsung sorenya tak selesaiin, terus beberapa hari kemudian rekod, udah langsung. Beberapa pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman, beberapa juga imajinatif. Beberapa. Kalau yang Dalan Liyan itu kan memang awalnya dari teman saya yang Mas Ade itu yang waktu itu menjabat kepala BLU Trans Semarang. Itu beliau mau buka koridor baru, terus waktu ngobrol nongkrong itu jajal tak dikasih challenge gitu, gue jajal gawe lagu yang bertema dengan koridor sing anyar tapi tetap bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Terus aku waduh dengan bertema bis koridor agak berpikir keras sih apa ya, tapi ya itu paginya kok di jalan gitu tiba-tiba kok oh iya dalan ya ning dalan ini berarti memilih jalan yang lain gitu. Terus tak sambung-sambungnya sama mungkin pengalaman saya, pengalaman teman-teman, karena Dalan Liyane kan bisa luas mas, bisa diambil dari sisi percintaan juga bisa, mungkin pertemanan atau pekerjaan gitu, lebih luas sih. Soalnya saya juga nggak menekankan kata-kata cinta apa tresno gitu di situ ya. Lagu Dalan Liyane ya menceritakan orang yang sudah sering bersama, sudah menjalani hidup bareng lama gitu, terakhirnya malah memilih jalan yang lainnya, simpelnya seperti itu.
Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus へ来てください。Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Hai. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be better future. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha, kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian
kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Yo wis ben dadi kenangan. Kalau lagu Yo wis sebenarnya setelah lagu Dalan Liyane itu saya sudah mau rilis itu yang Yo wis. Cuman waktu itu masih ada manggung-manggung, terus juga waktu Maret itu mau rilis malah kena corona. Jadinya kita mau produksi itu terkendala Mas. Maksudnya teman-teman kan juga harus kita ada pemain kendang ada ini, sedangkan jalan-jalan di sini banyak yang di portal, akhirnya kita tunda. Akhirnya waktu itu tak selani lagu Dino Liyane yang tentang COVID-19. Karena aku di rumah dewe tengok-tengok gini, saya bener-bener waktu itu 2 minggu, awalnya kan 14 hari itu, bener-bener di rumah nggak keluar, bahkan mungkin sampai sebulan lebih bener-bener di rumah. Keluar cuma kalau cari makan itu. Terakhir genjreng-genjreng, ini nek enggak tak bikin karya apa gitu yang tentang keadaan saat ini tapi dari sudut pandang yang berbeda itu kan kurang, kita kok enggak ada ana gunane iki urip tengok-tengok gini. Akhirnya coba bikin, saya lihat status WhatsApp teman-teman kok nikahnya pada diundur ya. Ini dan lain-lain gitu. Coba dari orang yang nikahnya diundur akhirnya ketemu itu lagu Dino Liyane. Terus setelah lagu Dino Liyane itu kemarin juga sempat rilis album yang dulu-dulu saya sempat bikin beberapa single-single akustik Jawa, terus kemarin tak jadiin satu jadi 9 lagu itu di album Wayahe. Terus mulai boleh berkegiatan tapi dengan protokol kesehatan lah baru langsung wah lagu ya wis digas iki maneh. Sebenarnya saya ada 3 lagu yang Dalan Liyane, Dino Liyane, ya wis itu ceritanya saling berhubungan. Tapi pemeran utamanya berbeda. Tapi mereka bertemu di BRT. Ada 3 orang itu tukang yang petugas BRT, terus yang tukang sapunya itu di lagu Dino Liyane, dan yang mas-mas brewok yang pertama cuma jadi figuran di Dalan Liyane itu jadi peran utama di video klip Yo Wis. Itu kalau Yo Wis itu kenapa Mas Brewok itu tadi kok sampai nabrak mbak-mbak itu, ternyata dia buru-buru mencari istrinya yang minggat seperti itu. Biasanya saya melihat momen itu terus menceritakan gini ya, menceritakan, saya sering seperti itu. Sebelum lagu ini juga waktu dulu bikin lagu-lagu sama Darboy Gang itu juga rencananya mau saya bikin itu kayak saling menyambung-nyambung itu, tapi kan Darboy Gang waktu itu langsung pindah ke Jogja, makanya nggak kesampaian, akhirnya lagu sendiri sing tak nyanyiake dhewe akhirnya sing ya wis ya tak lanjut-lanjutke gitu. Orang belakang layar Mas. Aslinya kayak lagu Dalan Liyane itu ya aku nyoba-nyoba aja, jajal nyanyi dari 2007 cuma bikin lagu di belakang. Banyak project yang saya buat seperti Senggol Tromol, terus dan juga teman-teman itu mulai di Dalan Liyane itu yus jajal tak nyanyi, lah pun enggak nyangka kok ternyata kok
Sama produseri saya ada lagu sama bikin sama Mas Darboy, gitu bikin judul lagunya Jogja Semarang PP. Terakhirnya coba jajal sing nyanyi Daru sama Reza. Kalau Daru kan mewakili Jogjanya, Reza kan mewakili Semarangnya, makanya tak judul Jogja Semarang PP waktu itu. Terus saya produknya di Salala ini juga. Terus video klipnya di sini sama di Jogja itu. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future.
aku kabeh wis tak turuti. Kalau konser adaptasi itu lebih ke mengawali konser di Semarang dengan protokol kesehatan new normal. Itu awalnya memang saya sekalian rilis album Wayahe dan juga lagu Yowis itu, dan juga waktu itu di hari itu juga lagu Yowis rilis dan disupport, alhamdulillah banyak dukungan dari pemerintah Kota Semarang juga. Akhirnya yaitu di Art Hotel waktu itu terus bikin konser adaptasi. Yo, pokoknya saya pas itu, "Piye kamu tak bikinin acara gini-gini?" Ya monggo, saya manut. Pokoknya saya ada lagu ini, saya ada sama album ini, terus semuanya dibantu. Selain saya ada Bianca Sakila, ada juga Rumi. Tiga itu waktu itu. Juga sedang merilis lagu-lagu baru mereka. Yang penting saya berkarya, pengen berkarya. Kalau mungkin banyak teman-teman yang bilang, "Hendra ki ya wae kayak musim dangdut terus ndek gawe ngene terus gampang." Mungkin mereka nggak tahu perjuangan saya dari dulu bikin lagu juga banyak. Maksudnya nggak sing saya bikin lagu mau ngekitok terus dilelah viral gitu, nggak. Saya sama Salala ini juga sama teman-teman sempet bikin itu 1 tahun 1 minggu 1 karya selama setahun, itu dari 2018 akhir sampai kemarin 2019 akhir. Yang lagu berarti 1 tahunnya itu lagu Dalan Liyane itu yang akhirnya. Nah itu kalau mempromosikan teman-teman itu ya enggak sih ya, kalau menurut saya malah pikirannya ayo kayak gini loh, musisi ini saling saling support, saling mengapresiasi gitu. Ada temennya ya diumpulke, ada temennya ini juga diumpulke, nanti mesti saling timbal balik kok. Dan nek masalah rezeki terkenal nanti itu sudah ada yang ngatur. Kita kan cuma menjalankan di dunia, kita pengen berkarya baik, membantu orang kan ya juga perbuatan baik. Nggak saran, cuman mungkin ini belajar bersama karena saya juga masih belajar sampai sekarang. Itu ya konsisten itu yang penting, tetap nomor 1. Terus mungkin kalau saya kan kayak ada orang yang selalu menginspirasi, misal banyak sih, misal kayak Pak Didi Kempot, terus Roma Irama, Erik Sukamti kayak gitu, yang sering saya misal lagi agak kendo itu tak tonton. Mereka bisa kok gini, aku mesti kudu bisa, aku kayak gitu. Saya manusia, mereka juga manusia, saya pasti bisa seperti mereka gitu. Yang akhirnya semangat tuh bikin lagi, semangat bikin. Ya banyak omongan, "Kowe sampai kapan ini? Justru itu malah jadi motivasi. Oh tak bukteke, aku mesti iso kok ngene iki ya, seperti itu. Pokoknya nah, untuk anak-anak muda zaman sekarang ya jangan lah. Sekarang kan banyak banget teknologi Mas. Zaman dulu saya nyebarke lagu itu ndak kudu muter ning radio satu-satu, dicetak CD, cetak dhewe, tak long PT dhewe gitu, tak sebarke, itu banyak ditolak. Sekarang itu gampang. Teknologi tinggal bikin video, diupload YouTube, itu udah sak dunia sudah bisa nonton semua kan. Itu ya harus mencari celah. Di era-era seperti ini harus pinter-pinter. Nggak cuma kita kemakan teknologi konsumtif gitu, tapi nggak ada produktivitas, nanti malah bisa tenggelam. Kalau saya impiannya nggak muluk-muluk Mas, ya saya wong Jawa kita biasa wae. Saya yang penting pengen berkarya sampai tua gitu, sampai punya cucu, punya buyut mungkin, tapi tetap pengen bikin lagu sak gelemku dhewe, tak rekam, tak bikin video biar lagu kan biar pesannya bisa tersampaikan kepada semua orang. Berkarya aja sih Mas, aku berkarya pengen konsisten berkarya sampai tua gitu aja. Kalau yang penting stabil aja, pengen stabil aja gitu sih, nggak sing terlalu. Paling ya ini yang terdekat ini lagi bikin project sama Mas Lagut sedang bikin album solo itu saya. Ini produksinya juga di sini yang bantu seperti itu. Buat dulur-dulurku semua yang nonton acara ini, nonton video ini, tetap semangat berkarya. Yang baru mulai juga tetap semangat, jangan kendor, jangan terputus hanya karena alatnya kurang apa jenenge
ini nih kurang iki, apapun harus kita maksimalkan. Saya dulu rekaman pertama juga cuma pakai headset sama pakai tempolong, itu juga jadi lagu. Itu pokoknya jangan banyak alasan. Berkarya itu yang penting langsung sandet berkarya pengen iki, ayo langsung sekarang gitu. Mantap. Yang mau nonton video klip ya wes, atau pengen tahu lagu album saya yang terbaru yang berjudul Wayai bisa cek di YouTube saya Hendra Kumbara TV atau di YouTube Shalala Production. Dan juga yang mau beli box setnya bisa cek di gspl.id. Just matur nuwun.